Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sarif. Kali ini kita masuk video kedua, kita nggak akan berlama-lama, kita membahas tetap transelling dengan Coach Andre. Nah, teman-teman yang belum nonton, buruan nonton dulu yang pertama, di situ nanti Anda akan dapat banyak pembelajaran. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja dengan Coach Andre. Hai Coach Andre. Halo semua. Halo, kita lanjut lagi nih. Kayaknya seru banget nih pembicaraannya. Ini seru banget ini. Waduh, ini baru bicara gini aja udah segini seru ya. Gimana kalau pembicaraannya di kelas ya? Ini panjang nih kalau buat belajar orang di kelas ya. Karena ini yang menarik dari Corpora Consulting. Jadi Corpora Consulting adalah perusahaan pelatihan training provider yang fokusnya semua adalah para juara dan mereka adalah orang yang expert di bidangnya, mempunyai skill yang tentunya di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibuat di standarisasi oleh Corpora Consulting. Nah, Coach Andre, aku ada pertanyaan nih, bro. Kan nanti kita memang ada pelatihan ya, namanya Selling Insight. Pelatihannya tersebut dengan ada kurang lebih ada 6 pembicara, dan salah satunya adalah Coach Andre. Nah, saya ingin tanya Coach Andre, kalau kita bicara mengenai transelling, ya, kira-kira apa sih yang paling menarik menurut Coach Andre, yang paling istilah saya tuh paling berkesan tekniknya? Tapi tolong melihatnya jangan dari sudut waktu Coach Andre sekarang, tapi melihat dari Coach Andre waktu dulu baru pertama kali belajar, dan itu yang paling berkesan dan itu yang paling duluan dicobain. Masih ingat nggak Coach Andre? Masih. Masih. Teknik apa tuh? Boleh sharingkan. Nah, ini seru nih Mas. Kalau bahasa aliennya namanya QAS. QAS ya. Ya. A-nya answer atau jawab, S-nya support. Ya, question, answer, support. Ya, lanjutkan Coach Andre. Nah, itu teknik apa sih? Itu salah satu teknik bagaimana kita membuat orang lain trans. Nah, kok bisa? Nah, dari statementnya kan kebanyakan sales hanya di Q dan A, question and answer. Question and answer. Paling banyak tuh di lapangan, paling banyak. Betul. Tapi sales itu lupa di support. Maksudnya support apa? Nah, misalkan kan nggak mungkin ya antar manusia satu pikiran, satu visi, satu misi, nggak mungkin. Karena kita masing-masing punya konsep yang berbeda-beda. Iya, punya konsep, punya kacamata dan sebagainya. Nah, uniknya sales di lapangan, ketika produknya dijelekin oleh si calon customer, ngambek bener. Dan biasa salesnya protes. Tapi kan kita mesti cinta sama produk kita, Pak. Ya itu benar. Itu benar, nggak salah. Itu benar. Tapi caranya. Iya. Nah, jadi QAS ini unik. Intinya apapun omongan calon yang kita persuade, kita nggak boleh bantah. Harus support. Support. Maksudnya gimana? Misalkan, Pak, kita lagi mau jualan alat konversi air deh, misalkan. Pak, boleh dong di dispenser ini. Dispenser kamu jelek. Nah, kebanyakan sales bela diri nih. Enggak, Pak, kata siapa jelek? Buktinya kita punya penghargaan A, B, C, D, F, G. Betul. Saya lihat teman-teman. Customer nggak peduli kita mau penghargaan seberapa banyak. Nggak peduli. Bahkan saya pernah dengar quote, orang lain, maksudnya seseorang nggak peduli siapa kita. Yang orang lain peduli adalah seberapa kita peduli sama dia. Iya. Zig Ziglar kalau nggak salah ya, Coach. Ya, betul, Zig Ziglar. Nah, itu quote yang nempel banget di saya sampai hari ini. Ya. Jadi kalau QAS gimana misalkan dispenser kamu jelek, merek kamu jelek. Nah, karena ada answer dan support, kita mesti bilang, iya Pak, bener. Dispenser saya jelek karena orang itu belum tahu manfaat tersembunyinya dari dispenser ini. Kalau dia sampai tahu manfaat tersembunyinya atau manfaat rahasianya, saya yakin dia akan pede banget buat pakai ini. Ini menarik. Kalau orang baru, ini kan pasti sulit banget ya, Andre ya. Kalau dari pengalaman Andre dulu tuh, aku yakin gitu ya. Ini kayaknya di kelas kayaknya indah. Begitu di lapangan, itu mungkin tidak seindah itu ya, Andre ya. Boleh diceritakan, Andre? Itu gimana, Andre, biar menjadi indah itu di lapangan? Apa yang Andre alami dan butuh berapa lama Coach Andre itu bisa sampai menjadi begitu piawai? Nah, ini ketika saya ambil kelas waktu itu dulu di kelas Corpora, yang waktu masih offline, kita dilatih yang namanya kita mesti cari pasangan, dan pasangan itu tugasnya adalah bikin mental kita down. Misalkan, Pak, saya menawarkan, nggak bisa, jelek, ulang. Nah, itu dilatih terus tuh. Dilatih terus, lama-lama mental kita terbiasa. Nah, ini yang membedakan Corpora jadi latihan berpasangan dua-dua. Ya, benar. Jadi, ini yang membuat Corpora berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita nggak hanya teori. Kita benar-benar ada real play, bukan role play lagi loh.
Nah, kebanyakan kan pelatihan pasti role play. Ya. Dan itu pun cuman selintas lewat doang. Selintas lewat doang, Iya. yang penting tahu, terus orangnya nggak bisa Iya. praktekin habis itu, ya betul. Iya. Maka dari itu, saya banyak banget ketemu sales di lapangan. Kok udah diajarin ini sama perusahaan udah bayarin ini, itu kok berbeda ya sama di lapangan. Banyak banget saya ketemu. Ya, Gitu, padahal Coach. lucu ya kadang-kadang ya, di tempat-tempat Coach Andre ngajar pun juga banyak orang yang kelihatannya ngakunya udah pernah ikut pelatihan ABC, tapi ternyata di lapangan nggak begitu ya. Iya. Tidak mampu ya. Bener Apa yang banget. Coach Andre mungkin bisa sharing? Kalau nggak salah kan Coach Andre pernah bantu satu orang sales ya, yang dulunya sales tersebut tidak punya dibilang tidak mampu atau tidak mencapai target, sama Coach Andre kemudian dirubah, kemudian memang mindsetnya yang diubah, ya. Tapi saya yakin bukan hanya mindsetnya kan, pasti ada selling skill-nya yang di improve. Yes. Nah, boleh Yes. Coach Andre cerita tuh, Coach Andre. Ya, saya pernah bantu salah satu klien dari nasabah saya, which is kurang lebih intinya adalah klien ini punya tim sales, udah pasti ya. Tim salesnya saya lupa ada berapa, 15 atau 20-an orang tim sales. Dan uniknya, ada satu orang, dia dapat, di perusahaan ini uniknya kayak gini nih, semua sales terburuk dapat piala tengkorak. Wih, waduh, itu label ya, ngeri banget ya. Ngeri banget gua. Waduh. Iya. Supervisornya udah kasih semua penjualan terburuk per bulan, yang terburuk 3 terburuk kalau nggak salah dapat piala tengkorak. Saya pernah lihat pialanya, cuma saya lupa foto. Ada beneran. Ini benar-benar apa ya istilahnya? Bikin malu ya. Iya. Oke, terus. Dan jika sampai 3 bulan berturut-turut dapat piala ini, udah pasti out. Secara otomatis. Udah dipermalu, terus kemudian dipecat gitu ya. Iya. Dan itu benar-benar disuruh maju, disuruh pegang piala tengkorak loh, beneran. Di antara semua sales. Oh my goodness. Jadi di perusahaan ini uniknya yang terbaik dapat piala beneran, ditonton, yang buruk dapat piala juga. Itu mental tambah jatuh tuh. Itu mental tambah jatuh tuh. Iya. Lanjut. Ya, dan supervisornya berpikir dengan cara seperti itu, orang yang down pasti bisa bangkit. Padahal kan kenyataannya nggak sesimpel itu. Nggak. Apalagi kayak saya dengan Coach Andre, kalau digituin mungkin kita udahlah, aku mendingan keluar lah, ngapain gue kerja di situ, betul nggak ya? Iya, dipermaluin buat apa? Walaupun mental kita mental baja ya, tapi kalau kita dipermalukan kayak gitu, mendingan kita resign lah, ngapain, gila apa? Ya. Lanjut. Dan uniknya ada satu sales udah 2 kali dapat piala tengkorak. Dan kan saya waktu itu saya dapat laporannya pertengahan bulan. Dan dia calon-calon dapat piala tengkorak 3. Udah ada laporannya soalnya. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan udah pasti, saya panggil dia. Sebenarnya dia udah ekspektasi saya bakal permaluin dia. Oh. Dia udah ekspektasi. Okay. Saya panggil kan di depan sales, saya panggil sini. Dia udah ekspektasi mau dipermaluin ya Pak. Saya bilang enggak, maju aja. Ketika dia maju, beliau udah siap-siap tuh. Saya yakin, karena bahasa tubuhnya ada bahasa tubuh siap-siap. Defense ya. Dipermalukan. Iya. Apa yang saya lakukan? Saya minta ke teman-teman, tolong dong support dia, nggak usah ngomong, dalam hati aja. Percaya nggak percaya, dia nangis loh. Padahal teman-temannya nggak ngomong apa-apa. Oh, yang pakai metode yang kinesiologi dari jarak jauh itu ya? Iya. Dia nangis. Ketika dia nangis, saya ngeliat matanya berair. Lalu ketika berikutnya ikut pelatihan saya ajarkan sesuatu. Ternyata dia pernah pakai cara deketin orang, tapi lama diomelin bosnya. Maka itu dia jadi ragu. Ya, ini kejadian di mentoring, itu mentoring suka jadi problem tuh, Andre. Aku setuju banget tuh. Jadi kadang-kadang seorang pemimpin ketika timnya maju, ketika mereka salah, langsung diomelinnya di tempat gitu saat itu juga ya, Andre ya. Iya, betul. Oh, benar ya. Ini buat teman-teman ya, buat para manajer dan para supervisor, kalau Anda ngajarin orang dengan metode seperti itu, Anda sudah menciptakan kegagalan. Karena metode itu mempermalukan sales. Dan buat Anda yang sales pernah dipermalukan itu, silakan komen nanti ya. Komen. Anda yang merasa dipermalukan, komen. Ini nggak benar nih cara ini. Kami nggak setuju. Karena memang cara yang paling benar adalah kita ngelakuin, dia ngelakuin, kita tonton aja. Kalau sudah selesai, baru kita beri feedback nanti pada saat pulang. Yes, iya, thank you. Ya, lanjut Ray. Wah, ini kurang ajar ini ya, dipermalukan ya. Waduh, lanjut. Ini jangan-jangan supervisor ya takut, Ray.
Takut apa? Takut dipecat juga ntar lagi berikutnya kan. Jangan dia memperlakukan orang. Lanjut Coach Andre. Iya, iya. Dan apa yang saya lakukan ketika saya jelasin tentang sistem reptil, tentang sistem mamalia dan sistem pendekatan dan sebagainya, dia kaget. Loh, Pak, dia ngomong ke saya. Loh, Pak, ini saya udah lakuin, tapi saya dikritik sama atasan saya dengan alasan kelamaan jual. Terus apa yang saya lakukan? Saya bilang lakuin aja, cuekin aja. Bukan berarti ngelawan atasan ya. Yang baik kan kita wajib pertahankan diri kan. Yang buruk akuin. Ya. Dan percaya nggak percaya, under 3 atau 4 bulan, saya lupa, dia jadi top 3 sales terbaik di perusahaan itu. Wow. Menarik. Jadi waktu ketika Coach Andre mengajarkan itu, kemudian setelah kasih tahu kayak gitu, sekarang penasaran saya ya, walaupun saya nggak perlu tahu itu perusahaan apa gitu ya. Penasaran, masih keluar tengkorak masih ada nggak? Enggak, dia selalu di 3 terbaik. Enggak pernah tengkorak itu masih diperlakukan. Oh masih, tetap masih ada untuk sales lain. Sedih banget ya. Iya. Aduh, ini juga pembelajaran yang salah kadang-kadang membuat orang nggak bisa menjadi expert di bidangnya. Sulitnya di situ. Makanya buat teman-teman yang belajar lebih baik nonton ini. Yang benar saya setuju dengan Coach Andre. Jadi bukan kita melawan atasan, bukan. Tetapi kita melakukan apa yang menurut kita bisa lakukan. Ini yang satu-satu jalan untuk memperbaiki kehidupan kita. Oke, Coach Andre, boleh sharingkan lagi satu teknik Coach Andre yang mungkin Coach Andre pernah berkesan banget dan akhirnya mempraktekkan dan teknik ini transelingnya keren banget. Satu teknik lagi adalah membina hubungan dalam hal keselarasan. Nah, ini paling banyak. Saya paling banyak ketemu sales lagi ngobrol. Kan udah diajarin ya, di kelas-kelas yang mereka ambil lah. Kan selalu diajarin, binalah hubungan dulu. Udah pastilah. Ketika bina hubungan, sales ini ngeluh, kapan gue masuk jualan guanya? Kalau gue dengerin doang. Itu kejahatan di lapangan tuh sering. Ini ngomong mulu kapan masuknya nih? Lanjut. Ini pertanyaan yang mengusik banyak para sales. Ini aku setuju banget. Lanjut, Dri. Dan uniknya, karena di sininya udah nggak sabar, akhirnya interrupt, alias mutusin percakapan ke calon customer-nya. Hati-hati, reptilnya naik lagi, teman-teman. Meskipun teman-teman udah turunin reptilnya, ketika di-cut naik lagi. Tapi kan saya nggak bisa jualan. Ingat ya, seni jualan tuh bisa on the spot, bisa. Tapi nggak semuanya dipukul rata. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kalau misalkan dikasih tips ya, pada saat kapan kita masuk, Dri? Nah, pada saat orang itu sudah cerita banyak, dan kita, nah ini teman-teman perlu belajar tentang linguistik atau bahasa. Kenapa itu penting? Karena ketika orang cerita, kita nggak cuma serta-merta cuma dengerin ngebosenin, pasti ngebosenin lah. Kalau satu topik enak, misalkan saya suka film action, orang itu cerita tentang action. Nyambung, iya betul. Iya saya suka. Tapi kalau saya suka action, orang itu sukanya drama, bosan buat saya. Iya, oke, masuk akal. Iya, maka dari itu teman-teman kalau seandainya nanti berkesempatan lebih, saya sarankan belajar tentang linguistik, terutama neuro linguistic programming. Kenapa? Karena ketika orang cerita akan ada poin-poin yang kita dapat buat value kita jualan. Oh, pick up poinnya apa? Ada keyword-keyword yang muncul. Ya. Keyword itu, ya. Lanjut, Coach Andre. Dan ini hanya ada di kelas neuro linguistic programming biasanya. Oke, kalau boleh saya sharingkan lagi Coach Andre. Boleh sharingkan kepada kami, waktu itu keyword apa yang Coach Andre pernah dapat dan Coach Andre lakukan dan ternyata berhasil? Waktu itu, saya ada seseorang yang saya dekatin, dia sering keluar kata cemas. Saya cemas nih, nasib anak saya gimana nanti. Saya cemas nih, bagi hartanya gimana, nanti kok berantem gimana. Di situ saya dapat. Dan saya kasih solusi, dan akhirnya orang itu ngambil banyak. Kenapa? Karena yang saya tawarkan sesuai dengan keyword-nya dia. Cemas. Yes, cemas. Dan teman-teman nyadar gak? Banyak perusahaan merasa satu script berhasil, langsung diduplikasi banyak. Pertanyaannya, apakah 100% berhasil? No. Nggak. Yes, itu maksud saya. Jadi, jika teman-teman punya kemampuan untuk menangkap keyword seseorang, itu akan lebih poin plus. Jadi sebenarnya kata kunci adalah dengerin aja mereka ngomongnya apa, setelah udah dengar, kemudian baru pick up point, dan kemudian baru kita bisa eksekusi dan melakukannya. Gitu ya, Coach Andre ya? Oke, so saya pikir udah cukup Coach Andre karena udah banyak banget nih, ilmunya udah canggih banget. Nanti teman-teman kalau mau tahu ada pelatihannya, itu adalah Sales Insight dengan salah satu narasumbernya adalah Coach Andre Wijaya, dan beliau adalah orang yang sudah expert di bidangnya dan bukan cuma hanya belajar atau pengajar. Dan Corpora Consulting adalah perusahaan kami yang dimana para pengajarnya wajib mereka sudah
mampu di bidangnya. Kalau mereka nggak juara, mohon maaf tidak bisa menjadi tim pengajar kami. Dan ini adalah Coach Andre untuk pengajar. So, Coach Andre, terima kasih atas hari ini yang luar biasa. Terima kasih. Saya doakan semoga semuanya dilancarkan dan semakin sukses. Terima kasih Coach Andre dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.